Halo semuanya, saya Sun Yuan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang berinkarnasi disalibkan untuk menebus dosa manusia, bertindak sebagai korban penghapus dosa, dan menuntaskan pekerjaan penebusannya. Dia berjanji akan datang kembali pada akhir zaman, jadi semua orang percaya menantikan kedatangan Tuhan dengan waspada. Mereka pikir bahwa sebagai orang yang percaya pada Tuhan, dosa mereka telah diampuni, dan Tuhan tak lagi memandang mereka sebagai orang berdosa. Mereka pikir mereka sudah siap, jadi hanya perlu menantikan Tuhan kembali agar bisa diangkat ke kerajaannya. Itu mengapa orang selalu menatap langit, menantikan Dia tiba-tiba muncul di atas awan, dan membawa mereka ke langit untuk menemuinya. Namun, di luar dugaan, mereka menyaksikan bencana besar tiba, tapi tetap belum menyambut Tuhan. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Meski mereka belum melihat Tuhan datang di atas awan, mereka telah melihat kilat dari timur memberi kesaksian yang konsisten bahwa Dia telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa mengguncangkan dunia keagamaan dan menyebabkan reaksi yang luar biasa. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang berinkarnasi tak sesuai dengan gagasan dan imajinasi manusia. Banyak yang bertanya, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya yang besar, dan Tuhan telah menyebut kita orang benar. Jadi mengapa Dia perlu melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Mereka merasa itu mustahil. Komunitas beragama bahkan menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa, menolak untuk menyelidiki pekerjaannya, sementara menantikan Tuhan di atas awan untuk mengangkat mereka ke kerajaan, berharap untuk melarikan diri dari bencana besar. Namun, pekerjaan Tuhan sangat luas dan berkuasa, sehingga tak ada yang bisa menghentikannya. Tuhan yang Maha Kuasa telah membentuk sekelompok pemenang, dan bencana sudah tiba. Sedangkan dunia keagamaan tenggelam dalam bencana, meratap dan menggertakkan gigi. Karena tak diangkat sebelum bencana, mereka berharap pengangkatan terjadi selama atau setelah bencana. Mengapa mereka tidak menyambut Tuhan sebelum bencana? Apa yang salah dengan mereka? Apakah Tuhan Yesus mengingkari janjinya, tidak membawa orang percaya ke dalam kerajaan sebelum bencana, benar-benar mengecewakan mereka? Atau apa mereka salah memahami nubuat Alkitab yang mempercayai gagasan bahwa Tuhan akan datang di atas awan, menolak untuk mendengar Tuhan, hingga mereka tak menyambut Tuhan dan jatuh ke dalam bencana? Sekarang, semua orang sangat bingung tentang alasan Tuhan tak datang di atas awan dan mengangkat orang beriman sebelum bencana. Hari ini, saya akan berbagi pemahaman tentang pekerjaan penghakiman Tuhan yang berinkarnasi pada akhir zaman sebagai anak manusia. Semua orang yang mengetahui Alkitab paham bahwa kebanyakan nubuat Alkitab menubuatkan dua hal. Tuhan akan datang kembali dan Dia akan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Keduanya sebenarnya adalah satu hal, yaitu Tuhan akan datang dalam daging pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakimannya. Pasti ada yang bertanya, apa ada dasar Alkitabiah mengenai ini? Tentu saja ada. Ada banyak nubuat Alkitab tentang hal-hal ini. 200 atau lebih. Mari kita lihat satu contoh, seperti dalam Perjanjian Lama. Dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa dan akan menegur banyak orang. Karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Dia juga berkata dalam Perjanjian Baru, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Tuhan Yesus juga bernubuat bahwa Dia akan datang kembali dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya.
Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Kitab Wahyu menubuatkan, katanya dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan padanya, karena saat penghakimannya sudah tiba. Nubuat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai Anak Manusia dan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Tak ada keraguan akan hal ini. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan jelas bernubuat pada zaman kasih karunia bahwa Dia akan kembali sebagai Anak Manusia untuk melakukan pekerjaan penghakimannya. Kitab Wahyu dengan jelas menubuatkan, karena saat penghakimannya sudah tiba. Nubuat ini menunjukkan bahwa Tuhan berinkarnasi sebagai Anak Manusia pada akhir zaman, hadir di antara kita untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Ini jelas telah direncanakan sejak lama oleh Tuhan dan tak ada yang bisa menyangkalnya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk pekerjaan penghakiman. Dia telah mengucapkan begitu banyak firman dan membentuk sekelompok pemenang. Ini menunjukkan bahwa nubuat ini telah sepenuhnya digenapi. Sekarang, mari kita lihat. Kepercayaan agama yang umum bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya, jadi tak mungkin Dia akan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Apa ada dasar Alkitabiah untuk hal ini? Apa Tuhan Yesus mengatakan ini? Sama sekali tidak. Gagasan itu hanyalah gagasan dan imajinasi manusia. Semua itu adalah angan-angan. Semua itu sama sekali bertentangan dengan nubuat dalam Alkitab. Dan tak ada firman Tuhan yang mendukungnya. Pemikiran ini sungguh bodoh. Mengapa orang tak bisa sungguh-sungguh mencari firman Tuhan dan nubuat dalam Alkitab, tapi malah bersikeras mengkritik dan mengutuk pekerjaan Tuhan pada akhir zaman karena gagasan mereka? Bukankah itu sewenang-wenang dan congkak? Alkitab berisi berbagai nubuat tentang kedatangan Anak Manusia dan penghakiman pada akhir zaman. Jadi mengapa orang tak melihat kitab suci yang ada di hadapan mereka? Sebagaimana dikatakan Alkitab, dengan mendengar kamu akan mendengar, tetapi tidak akan mengerti. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi tidak akan mengetahui. Karena hati bangsa ini menjadi tumpul, telinga mereka menjadi tuli, dan mata mereka telah tertutup. Jangan sampai mereka melihat dengan mata mereka dan mendengar dengan telinga mereka, serta mengerti dengan hati mereka, lalu berbalik, maka aku akan menyembuhkan mereka. Orang bijak harus mencari dan menyelidiki mengapa Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, mengapa Anak Manusia menampakkan diri dan bekerja. Kita harus menjawab pertanyaan ini sebelum bisa memahami nubuat Alkitab. Sekarang mari kita selidiki. Mengapa Tuhan berinkarnasi lagi untuk melakukan pekerjaan penghakiman setelah menebus umat manusia? Tuhan yang Maha Kuasa telah menyingkapkan misteri ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang Maha Kuasa tentang hal ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia
dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun, ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, dia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari, lalu mengakui dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam. Hanya melalui penghakiman oleh firman, dampak seperti itu dapat dicapai. Hanya dengan demikian, manusia secara bertahap diubahkan mulai dari titik tersebut hingga seterusnya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas, kan? Tuhan Yesus menebus manusia pada zaman kasih karunia, jadi mengapa dia kembali untuk melakukan penghakiman pada akhir zaman? Itu karena Tuhan Yesus hanya menyelesaikan pekerjaan penebusan, baru menyelesaikan sebagian dari pekerjaan penyelamatan Tuhan. Ini mencapai penebusan dosa manusia, sehingga kita layak untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, serta menikmati kasih karunia dan berkat-Nya. Dosa kita diampuni dan kita menikmati kedamaian dan sukacita yang diberikan Roh Kudus, tapi kita masih terus berbuat dosa, terjebak dalam siklus berbuat dosa, mengaku dan berbuat dosa lagi. Tak ada yang bisa melepaskan diri dari belenggu dan kekangan dosa, tapi kita hidup bergumul dengannya. Ini menyakitkan, tak ada cara untuk bebas. Ini menunjukkan bahwa meski Tuhan telah mengampuni dosa kita, natur berdosa kita masih ada. Watak rusak kita masih ada. Kita cenderung memberontak, menentang, dan mengkritik Tuhan setiap saat. Ini fakta yang tak terbantahkan. Berapa lama pun seseorang beriman, mereka tak bisa melepaskan diri dari dosa dan mencapai kekudusan atau layak menghadap Tuhan. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu? Saat itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal-Mu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Dan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan, tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Di sini terlihat bahwa hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan yang bisa memasuki kerajaan surga. Namun mengapa Tuhan mengatakan mereka yang berkhotbah dan mengusir setan demi namanya adalah pelaku kejahatan? Ini mungkin membingungkan bagi banyak orang. Ini berarti mereka menyatakan iman mereka, tapi terus berbuat dosa dan belum serius bertobat. Sebanyak apapun mereka berkhotbah atau mengusir setan demi nama Tuhan, sebanyak apapun mukjizat yang mereka lakukan, mereka tak mendapat perkenanan Tuhan. Di mata Tuhan, orang semacam itu adalah pelaku kejahatan. Mereka mungkin melakukan sesuatu dalam nama Tuhan, tapi ini penghinaan pada Tuhan, dan Dia benci ini. Apa mereka ini yang dosanya telah diampuni layak memasuki kerajaan? Sama sekali tidak. Mereka masih memimpikan hari di mana Tuhan akan datang untuk mengangkat mereka ke langit. Ini hayalan manusia. Jelas, Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kembali bukan berarti Dia akan langsung mengangkat orang ke langit untuk menemuinya. Tapi Dia akan lakukan penghakiman dan mentahirkan manusia dari kerusakan dan natur mereka yang berdosa. Dia akan menyelamatkan kita dari dosa dan kekuatan iblis dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah. Inilah arti pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Sekarang, saya yakin kita semua paham bahwa pekerjaan penebusan pada zaman kasih karunia hanya untuk menebus dosa kita, agar dosa kita diampuni. Ini baru menyelesaikan setengah dari pekerjaan penyelamatan.
Dan Tuhan sedang melakukan langkah pekerjaan yang lebih besar pada akhir zaman. Dengan dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Untuk sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan manusia dari dosa untuk membebaskan kita dari kekuatan iblis. Di sini kita bisa paham bahwa penebusan Tuhan Yesus membuka jalan bagi penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Itu pekerjaan dasar. Dan pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa adalah langkah terpenting dalam rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan akan mengakhiri zaman. Hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus tanpa menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman berarti berhenti di tengah jalan iman. Dan langkah terakhir ini yang terpenting yang akan menentukan nasib dan akhir kita. Tak mengambil langkah ini berarti menyerah di tengah jalan dan menyia-nyiakan upaya sebelumnya. Saya pikir semua orang paham bahwa bagian akhir dari perjalanan seringkali merupakan bagian tersulit. Tahap akhir di jalan iman Anda ini adalah tahap terpenting yang akan menentukan nasib Anda. Bagi orang percaya, yang menentukan akhir dan nasib kita adalah pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Jika orang tak menerima ini, mereka akan disingkirkan Tuhan. Ini sungguh sebuah tragedi. Jadi, kita bisa yakin, berapa lama pun seseorang telah beriman, jika tak menerima Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan akan singkirkan mereka, dan mereka akan menjadi gadis bodoh yang jatuh ke dalam bencana, meratap, dan menggertakkan gigi. Banyak orang yang sebelumnya tak percaya telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan memperoleh keselamatan Tuhan pada akhir zaman. Mereka orang yang beruntung. Dan mereka menggantikan orang percaya yang menolak Tuhan yang Maha Kuasa dan disingkirkan. Bukankah itu akan menjadi penyesalan yang besar bagi orang beriman? Setelah bertahun-tahun menantikan Tuhan, mereka melihat Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman dan mengungkapkan kebenaran, tapi menolaknya, malah bersikeras menantikan Tuhan datang di atas awan, mengambil risiko kehilangan Tuhan. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Bukankah itu sangat menyedihkan bagi orang percaya? Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman dan penakhiran untuk menyelamatkan manusia? Ada banyak hal untuk dipersekutukan tentang kebenaran yang terkait dengan ini. Jadi hari ini kita akan membahas permukaannya saja. Mari kita mulai dengan satu firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas bahwa penghakimannya pada akhir zaman, terutama untuk menghakimi esensi manusia yang rusak dengan mengungkapkan kebenaran, untuk menyingkap kerusakan kita. Jadi kita merenung dan mengenal diri sendiri dan melihat kerusakan sendiri, kemudian kita menyesal, membenci diri sendiri dan membenci daging kita menuju pada pertobatan sejati.
Pekerjaan penghakiman ini tak hanya dilakukan dengan mengungkap beberapa kebenaran untuk dipahami, tapi Tuhan mengungkapkan banyak aspek kebenaran. Semua kebenaran ini untuk menghakimi, menyingkap, memangkas, dan menangani manusia, juga untuk menguji dan memurnikan kita. Terutama firman Tuhan yang menghakimi dan menyingkap esensi manusia yang rusak, secara tajam menyingkap watak jahat manusia, serta natur dan esensi kita. Membaca firman ini sangat pedih dan menghujam ke hati kita. Kita sadar betapa rusaknya kita sehingga kita tak layak disebut manusia. Kita tak punya tempat bersembunyi dan ingin menggali ke dalam celah bumi untuk menghindari murka Tuhan. Menghadapi penghakiman ini adalah satu-satunya cara untuk melihat kebenaran tentang kerusakan kita, lalu kita dipenuhi penyesalan dan tahu bahwa kita tak layak menerima berkat Tuhan untuk dibawa ke kerajaan-Nya. Karena sangat rusak, kita tidak layak melihat Tuhan. Tanpa penghakiman dan hajaran Tuhan, kita tak akan sungguh mengenal diri sendiri, tapi hanya mengakui dosa kita di mulut tanpa mengetahui bahwa kita sepenuhnya hidup menurut watak jahat. Kita akan terus memberontak dan menentang Tuhan, dan masih berpikir kita bisa masuk surga. Ini artinya tak tahu malu dan berhayal, sama sekali tak punya kesadaran diri. Kita yang mengalami penghakiman dan penahiran Tuhan yang Maha Kuasa memiliki pengetahuan sejati bahwa firman-Nya adalah kebenaran, bahwa itu tak ternilai harganya. Hanya kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang bisa mentahirkan kerusakan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Hanya menghadapi penghakiman firman-Nya yang bisa mentahirkan dan mengubah watak kita yang rusak, agar kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan layak masuk ke kerajaan. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zamanlah yang memberi kita jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita memperoleh kebenaran dan hidup, serta hidup di hadapan Tuhan yang merupakan berkat luar biasa dari Tuhan. Pada saat ini, sebagian besar dari kita paham bahwa pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia tak sesederhana yang kita bayangkan. Tak hanya menebus dan mengampuni dosa kita dan selesai, tapi pekerjaan penyelamatannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kejahatan dan dosa dari cengkraman iblis, agar kita bisa tunduk kepada Tuhan dan menyembah-Nya. Pekerjaan penghakiman adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal ini. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Pekerjaannya ini sungguh luar biasa dan tak terbandingkan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengguncangkan seluruh dunia dan alam semesta. Pekerjaan besar Tuhan pada akhir zaman menarik semua perhatian padanya dan mengejutkan dunia. Semua orang yang mencintai kebenaran sedang menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, dan hanya mereka yang tak mencintai kebenaran yang berpura-pura tidak melihat dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Namun pekerjaan Tuhan tidak akan terpengaruh oleh dunia keagamaan atau orang tak percaya. Pekerjaan Tuhan bergerak maju tak terbendung. Dalam sekejap mata, bencana besar telah tiba dan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman telah mencapai puncaknya. Bagi pengikutnya, penghakiman dimulai di rumah Tuhan, menyempurnakan sebagian dan menyingkirkan banyak orang. Bagi orang lain, itu menggunakan bencana untuk berangsur menangani pelaku kejahatan yang menentang Tuhan untuk mengakhiri zaman yang jahat ini di mana iblis berkuasa. Kemudian, kita akan menyambut zaman baru di mana kerajaan Kristus diwujudkan di bumi. Mereka yang masih merindukan Tuhan datang di atas awan akan jatuh dalam bencana, meratap, dan menggertakkan gigi. Menggenapi nubuat kitab Wahyu, lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Tuhan yang Maha Kuasa juga berfirman, "Banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan, tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menyenangkan bagimu, tetapi ketahuilah
bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda, sehingga mereka disucikan, akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu, akan menerima hukuman abadi karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tetapi tidak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman yang berat dan menunjukkan jalan kehidupan sejati. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Baiklah, sekian persekutuan untuk hari ini tentang mengapa ada pekerjaan penghakiman pada akhir zaman meski Tuhan Yesus telah menebus manusia. Silakan tinggalkan komentar untuk pertanyaan atau masukan apapun. Jangan ragu untuk menghubungi kami, dan sampai jumpa lagi.